Sugeng dalu rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Del Gumandel Gendowati Silbringsel. Ketika engkau itu belajar spiritual beserta teman-temanmu, meskipun Silbringsel tidak menyukai itu, biarkan saja. Kenapa biarkan saja? Ya sudah, itu jalan hidupnya, gitu toh. Nah, sebagai seorang spiritualis nanti, ya, yang engkau itu belajar memahami semesta, memahami jagat gede semesta yang luar biasa ini besarnya, apakah engkau akan selesai? Ya, tidak akan selesai. Dan juga engkau memahami dari jagat cilikmu, ya, tubuhmu, ragamu ini, apakah itu akan selesai? Ya, tidak akan selesai. Jadi semuanya itu yang kau pelajari, apakah ada akhir? Tidak ada. Makanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Tidak ada yang mengetahui itu awal dan akhirnya. Tapi nanti sang kinasih ini, sang pinilai, ikonmu akan mulai memecah matriks. Ya, matriksnya itu dipecah itu sama dia. Matriks geometri. Ya, geometri itu apa toh? Itu loh, yang 7 kayak teratai, terus lonjong, geometri, matriks. Itu kan dipecah. Nah, ketika pecahnya matriks itu berarti tidak akan ada perdamaian, ya, tidak akan ada perdamaian. Di luar sana sama, tidak akan ada perdamaian. Di tempatmu, tempatnya yang sama, karena akan masuk ke dalam sebuah kegelapan. Ya. Nah, masuk ke dalam kegelapan ini yang hanya bisa memberikan sedikit kunci untukmu. Ketika engkau masuk dalam kegelapan, jauhilah listrik. Jauhilah listrik. Karena nanti itu kan ketika pecahnya matriks ini, geometri ini, maka keilmuan-keilmuan yang ada di dalam pikiran itu juga ikut pecah. Jadi kok kayaknya itu apa yang sudah dipelajari di bangku tulis menulis itu serasa nggak berguna, ya, serasa nggak berguna. Warwirdor dan Dirdor itu loh soalnya, itu jadi membuat itu semua nggak berguna. Warwir petit noko gini. Nah, samatilah, ya, samati. Karena gini, Del Gumandel Gendowati Silbringsel yang benar-benar ingin memberikan wejangan. Jangan kau anggap spiritual ini momok, ya, momok bagi keyakinanmu, karena sebenarnya nggak mengganggu keyakinanmu. Ya. Sebenarnya yang bingung itu hanya kamu, karena engkau yang membandingkan. Ketika engkau tidak membandingkan, ya sudah, itu sebenarnya nggak bermasalah itu engkau. Ya, Silbringsel itu kan membandingkan. Jadi
dianggap ini transaksional sekali. Jadi kayak dagang gitu loh, kayak kamu tuh punya perusahaan, yang itu punya perusahaan, saingan bisnis gitu. Sebenarnya kau sudah paham ini akan terjadi ya. Jadi banyak ini, kalau engkau sudah masuk ke dalam ranah spiritual itu bukan saingan bisnis. Justru malah ketika engkau mengkoreksi spiritual yang lain, kau koreksi ya, engkau salahkan pendapatnya, itu berarti engkau akan membangun sebuah perusahaan itu, PT. Dan PT-mu ini nggak akan pengen saingan dengan PT yang lain, sehingga engkau saling beradu argumentasi ya. Tergantung ya, PT-nya Eyang apakah menipu ya, apakah wejangan-wejangan ini mendapatkan keuntungan, minta donasi ya, menghibur, perlu dibayar, tidak. Nah, jadi kau harus bisa membedakan sil pringsil yang katakan kepadamu. Jadi sang satrio, sang penilih itu seperti itu. Jadi bukan mendirikan sebuah PT terus untuk diperdebatkan untuk saingan bisnis, tidak. Karena spiritual itu tidak mempunyai value money. Nah, karena apa yang Eyang katakan ini hanya pengalaman Eyang, dan nanti kamu sinkronkan dengan apa yang kau punya, sehingga akan terbangkit itu spiritualmu. Itu nanti 2025 itu kebangkitan itu lebih kencang itu ya. Karena orang udah jenuh ini dengan PT-PT yang saling, analisanya gampang loh sebenarnya ya. Ketika engkau pengen menang, ketika engkau pengen merasa benar, ketika engkau pengen merasa baik, itu berarti seolah-olah kau melindungi aset gitu. Padahal ini kan spiritual, ini sebenarnya bukan aset, ini wejangan sang maha ya. Kenapa engkau buat ini menjadi sebuah aset sehingga kayak perdagangan tuh. Ketika ini kau buat menjadi perdagangan, di manakah kebenaran itu? Ya nggak ada kebenarannya. Padahal sebenarnya itu kebenaran ya. Kau buat saingan ya. Nah, yang membuat saingan ini sebenarnya bukan tulisannya ini, humannya, manusianya. Nah, itu. Jadi transaksional, ada transaksi. Kau melindungi transaksi, engkau menutupi transaksi, melindungi transaksi supaya nggak ketahuan transaksi itu. Engkau balut dengan hal-hal yang menyenangkan, menghibur, kayak sebuah TV channel aja ya, kayak opera. Enggak ya. Jadi sang satrio, sang penilai itu spiritual murni berdasarkan pengalaman. Nah, sedikit demi sedikit pengalaman itu kalau fokus, wow, itu luar biasa. Nggak bisa ini spiritual kau perdagangkan, ini nggak bisa hasil prinsip ya, nggak akan bisa itu. Kalau engkau mencoba memperdagangkannya, engkau pasti pengen menang, engkau pasti pengen nutupi kesalahan, kelemahan apapun itu, menyembunyikan, seolah-olah ini kau anggap aja sebuah PT itu. Jadi rahasianya itu ya nggak seperti itu juga. Yang itu meniru sang kinasih, sang pinilih, yang pasti yakin seperti itu. Jiwa-jiwa murni, jiwa-jiwa yang kebenaran itu ya. Kalau ini itu ya kerja capek kerja ya, bukan spiritual. Terus kau lindungi ya, supaya
engkau menutupi ini supaya pengikut-pengikutmu itu setia, dan ujung-ujungnya kan ini entah bagaimana caranya ini bisa manjil mau mencolo putro mancolo putri kok ini. Jadi caranya itu macem-macem gitu ya. Misalnya mau mencuri itu ketahuan nggak pakai rekeningnya dia, ya udah dia gunakan rekeningnya saudaranya, rekeningnya buruhnya, rekeningnya siapa, wah ternyata di situ ya cek aja tuh rekening-rekening yang deket-deket itu ya. Ketika itu rekeningnya kok banyak, nah itulah, itu nanti akan terbuka semua itu dan akan malu. Tapi apakah bisa mendamaikan? Entah yang di luar sana, entah yang nggak akan bisa mendamaikan, karena lorong kegelapan. Mungkin ya dari kedangkalan spiritual yang itu, maka jalan satu-satunya untuk mendamaikan adalah adil. Bersikaplah adil. Adil itu ya adil, tidak mencari itu pembenaran mendirikan sebuah bangunan PT itu tadi ya. Apa itu PT singkatannya apa ya, perseroan terbatas apa itu PT gitu ya. Jadi ini bukan perdagangan ya, yang ini mewajang ini bukan perdagangan. Jadi nggak usah kau hina, nggak usah kau kritik, nggak usah kau, karena aku nggak memperdagangkan apapun ya. Aku hanya bercerita tentang pengalaman Eyang untuk cucunya Eyang, Del Gumandel Gendowati dan Silbringsel. Nah, Eyang kenapa nggak mau berdebat? Ya, omon-omon, debat kusir. Karena kan proses spiritual itu kan masing-masing. Kau punya spiritual, jangan kau masukkan ke dalam spiritualnya Eyang ya. Karena aku nggak bersaing denganmu, aku nggak bikin PT. Kalau kamu bikin PT ya silahkan kau bikin PT ya, di branding yang bagus, seolah-olah itu wow, itu nggak apa-apa, itu urusanmu ya. Silbringsel rahayu dari Timur Bengawan. Susah. SDM